Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas satu materi tentang kiat kita atau cara-cara kita meredam amarah. Pada saat kita emosi, ini kita harus tahu caranya, bagaimana marah itu menjadi reda dan kita tidak terkendalikan dengan emosi atau marah tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara-cara meredam amarah atau emosi kita harus tahu dulu tentang definisi marah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam keterangan para ahli psikolog tentang apa itu marah, ini kami bisa merangkainya dalam sebuah penjelasan yang dinamakan dengan marah itu adalah ekspresi gejolak jiwa seseorang atau reaksi dari perasaan buruk seseorang terhadap suatu kejadian. Sebagai contoh, Anda dibully, Anda dihina, Anda dicaci maki, Anda difitnah. Nah, kemudian ada satu gejolak di dalam batin Anda, ada satu gejolak di dalam jiwa Anda, yang kemudian gejolak ini, rasa ini memicu satu perasaan buruk dalam diri Anda. Nah, berarti saat itu Anda dalam keadaan emosi. Atau bisa jadi Anda mengharapkan sesuatu, tetapi apa yang harapkan tidak kunjung datang dalam kehidupan Anda. Atau Anda mengerjakan sebuah pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan itu tidak maksimal sehingga membuat kecewa di hati Anda. Nah, lalu muncul satu perasaan yang buruk yang kemudian ini akan menguasai diri Anda. Nah, dalam kondisi seperti ini disebut bahwa Anda sedang mengalami marah atau emosi. Ada beberapa gejala-gejala yang menandakan bahwa orang ini sedang dalam kondisi yang marah. Yang pertama biasanya ditandai dengan perubahan ekspresi wajah seseorang. Menjadi tegang, kemudian memerah wajahnya, kemudian otot-otot lehernya menjadi tegang, kemudian napasnya tersenggal-senggal, volume suaranya kemudian menjadi meningkat, menjadi keras, bahkan sampai ada yang gemeteran ketika seseorang dalam kondisi marah yang besar. Para ulama, para tokoh Islam dan juga dalam dunia medis ini membuat satu penelitian bahwasanya marah yang besar ini akan berefek kepada kesehatan seseorang. Bahkan tokoh Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali di dalam kitabnya ini menyebutkan bahwasannya ketika seseorang mengalami kemarahan yang besar, maka akan ada satu reaksi di dalam jiwa diri orang yang sedang marah besar tersebut. Maka uap hitam yang bergolak dari darah seseorang yang sedang marah itu akan naik ke otaknya. Bahkan bukan hanya saja sampai ke otak, bahkan bisa masuk ke dalam hati orang yang sedang marah tersebut. Apabila uap hitam dari gejolak darah seseorang yang sedang dalam marah besar ini mendekam di dalam otak,
dan dia masuk ke dalam hati, maka seseorang akan menjadi gelap mata. Dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dikuasai oleh amarah tersebut, bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Nah, di dalam dunia metafisika, bahwa marah ini adalah pintu besar bagi bangsa jin untuk dapat masuk ke dalam tubuh seseorang, bahkan mengganggu kehidupan manusia melalui marah besar tersebut. Nah, biasanya kalau ada seseorang dia dalam kondisi marah besar, maka jin akan masuk ke sana, akan ikut berperan, akan ikut membisikkan ke dalam telinganya, ke dalam hati orang yang sedang marah untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, melakukan hal-hal yang akan merugikan orang banyak, bahkan dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi marah besar, ada beberapa kiat, ada beberapa cara agar kita bisa meredam kemarahan besar tersebut. Ini berdasarkan keterangan, berdasarkan dalil, bukti yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz ini adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, hal ini didasari oleh sebuah keterangan ketika ada sebuah kisah dua orang laki-laki yang bersitegang di hadapan Rasulullah. Dua laki-laki ini sudah sama-sama emosi, urat-urat di lehernya sudah mulai menegang, ekspresi wajahnya sudah mulai menegang, merah, menandakan sedang marah besar. Nah, pada saat itu Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Benar, sungguh ada sebuah kalimat yang kalau dibaca oleh orang yang sedang marah, maka akan reda marahnya, maka akan hilang emosinya. Apa itu? Kata Rasulullah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Nah, pada saat Anda marah, pada saat Anda emosi, baca kalimat ta'awudz. Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, yaitu bangsa jin. Kedua, cara untuk meredahkan marah besar di dalam diri kita jika dalam kondisi seperti itu adalah diam. Nah, kondisi orang dalam keadaan marah ini sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang negatif, karena dia akan mudah dikuasai oleh bangsa jin. Bahkan terkadang orang yang sedang emosi, marah besar, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin saja tanpa dia sadari. Dia bisa berbicara kotor, dia bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar yang akan menyakiti orang lain. Bahkan mungkin melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Nah, pada saat Anda dalam kondisi marah, maka lebih baik Anda diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi. Apabila Anda dalam kondisi marah besar, maka lebih baik Anda diam. Diam jauh lebih selamat. Diam jauh lebih menyelamatkan situasi, kondisi, dan keadaan untuk semuanya. Lalu yang ketiga, cara kita meredam amarah yang besar adalah dengan kita mengingat pahala yang begitu besar balasannya bagi orang-orang yang sabar dan menahan marahnya. Jadi pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ketika dia marah, dia memilih sabar daripada harus meluapkan emosinya, amarahnya, maka pahalanya begitu besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu bukti kepada kita, keterangan kepada kita semua. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu dia bersabar, padahal dia punya kemampuan untuk melampiaskan semua amarah dan emosinya, maka pada hari kiamat da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq.
maka pada hari kiamat Allah akan memuliakan orang tersebut. Dia akan dipanggil di seluruh hadapan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan Allah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari yang sangat dia sukainya itu. Ini luar biasa. Kemudian yang keempat, cara selanjutnya untuk meredam amarah besar adalah dengan kita merubah posisi. Yang tadinya marah dalam kondisi berdiri, kemudian duduklah. Apabila duduk tidak bisa, maka kata Rasulullah, berbaringlah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun." Apabila seseorang sedang marah besar dan dia dalam kondisi berdiri, kemudian kata Rasulullah, "Faljajis," maka hendaklah dia duduk. Kemungkinan besar bahwa dengan duduk itu akan meredam marahnya pada saat itu. Dan apabila duduk ini tidak juga mampu meredam marahnya, emosinya, maka falyattaji'. Maka kata baginda Nabi, kata Rasulullah, hendaklah dia berbaring. Nah, posisi-posisi ini yang akan insya Allah meredam amarah, emosi seseorang ketika dalam keadaan temperatur emosinya naik di dalam dirinya. Dan yang kelima, cara untuk kita meredam amarah atau emosi adalah dengan berwudu. Dalam sebuah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu dari kalangan bangsa jin yang kufur, yang kafir, ingkar kepada Allah. Ini tercipta dari api. Api dipadamkan dengan air. Maka kata Rasulullah, jika seseorang dalam keadaan marah, faliyatawaddo, maka hendaklah orang itu berwudu. Dengan berwudu, maka dia akan meredam hawa amarah, emosi yang tersulut kemungkinan besar dilakukan dari bangsa jin. Para sobat SR dan para pemirsa, maka jalan terbaik adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka adalah sabar. Sabar ini memang susah, dan ini membutuhkan proses dan membutuhkan training, pelatihan agar kita memiliki jiwa yang kuat dalam mempunyai kesabaran. Bahkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah ingin minta nasihat. Rasul pesan dan menasihati orang itu, la taqdab, faradda miraran la taqdab. Nabi cuma menasihati, janganlah kamu marah, sampai 3 kali. Nabi mengulang, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga menyatakan, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah menjadi pegulat, petarung. La innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadabi. Tetapi orang yang kuat, orang yang super adalah orang yang mampu menahan amarahnya, emosinya. Ingat bahwasannya kesabaran itu dibutuhkan oleh setiap manusia sepanjang hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.